Perkenalkan, nama saya Nyomanaitan Santi Patistita dengan NIM 2208541055. Jadi di sini saya akan membuat tugas pertemuan 3 dari Bapak Lanang selaku dosen algoritma dan struktur data, di mana tugasnya yaitu mengkonversikan angka ke dalam kalimat. Langsung saja, langkah pertama itu membuat judul untuk tugas angka ke kalimat.html. Arsip. Oke, kemudian tag. Untuk ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita akan masukkan title-nya. Di sini saya akan masukkan title algoritma. Oke. Kemudian di sini kita akan input. Oke, jadi type yang akan kita gunakan di sini angka dengan namanya bebas saja, misal P. Kemudian kita gunakan onKup. Jadi kenapa kita gunakan onKup di sini? Tujuannya itu adalah untuk membuat kolom yang nantinya akan mengeluarkan output berupa peristiwa ataupun event yang terjadi setelah pengetikan pada tombol-tombol di keyboard. Dan event ataupun peristiwa tersebut akan terjadi saat tombol-tombol pada keyboard tersebut setelah kita lepaskan. Misal kita ketik angka 1 pada keyboard, maka outputnya yang keluar itu berupa kata 1. Namun jika kita ketik angka 1 tanpa kita lepaskan tangan kita dari keyboard ini, maka output tidak akan keluar selama tangan kita masih kita tekankan pada tombol 1 tersebut. Namun jika tombol angka 1 tersebut telah kita lepaskan, maka output dari angka yang kita masukkan tersebut akan keluar. Jadi sini kita masukkan saja outputnya, misal disebut. Kemudian this, kita gunakan label disebut. Oke, kemudian kita masukkan P dengan ID to label disebut. Oke. Yes. Oke, jadi ini itu maksudnya adalah elemen P dengan ID label disebut. Oke, dan saja kita gunakan script. Ini kita hapus saja. Oke, kita masukkan function. Di sini functionnya saya gunakan konversi angka ke kalimat dengan angka. Oke. Kemudian kita akan masukkan variannya itu saya gunakan satuan dengan array dari 0 sampai dengan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah. Kenapa kita masukkan array-nya dari 1 sampai 11 saja? Karena angka setelah 11 itu merupakan angka yang terdiri dari 2 kata. Misal 12, 13. Itu kan terdiri dari
kata 2 dan juga belas. Sedangkan 11 merupakan satu kata yang tidak dapat dipisahkan karena tidak ada angka yang dibaca 11 gitu. Jadi kita gunakan array-nya itu dari 1 sampai 11. Oke, kemudian disebut. Kemudian kita masukkan jika if angkanya sama dengan 0, maka disebut itu kosong. Bawahnya spasi saja. Kemudian kita masukkan jika else if angkanya kurang dari 12, maka disebutnya itu spasi ditambah satuan angka ditambah dengan spasi. Oke. Di sini maksudnya adalah jika kita ketik angka kurang dari 12 dan sama dengan 0, itu akan menghasilkan kalimat atau kata yaitu ini 1 sampai dengan 11, tergantung dari angka yang kita masukkan. Untuk melihat untuk membuktikan apakah kode itu sudah benar, bisa kita ketik di sini return DSB, kemudian kita akan masukkan function disebut, karena yang kita gunakan di sini adalah disebut A, B. Kemudian dokumen .get elemen by id b inilah tml itu sama dengan konversi angka ke kalimat kali a dot value. Jadi maksud dari ini dokumen.getElementBy ini adalah konten dari elemen yang diacu yaitu P dengan ID label disebut akan menghasilkan nilai yaitu konversi angka ke kalimat. Oke, jadi untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Kita buka dulu ya. Kita akan coba masukkan ke situ. Maka akan keluar 11. 12 undefined. Kenapa undefined? Karena di sini kita baru membuat kode angka di bawah 12. Oke, jadi untuk sejauh ini kode kita sudah benar. Kita bisa lanjutkan else if angka kurang dari 20, maka disebut konversi angka kalimat angka persen 10 ditambah 11 titik koma. Oke, jadi maksud di sini adalah maksud dari persen di sini adalah sisa pembagian. Jadi misalkan kita masukkan angka di antara 12 sampai 20, misal 17. Jadi 17 tersebut akan dibagi dengan 10. Di mana 17 bagi 10 itu kan sisanya adalah 7. Sehingga hasil yang akan kita keluarkan atau outputnya itu yang disebut itu
adalah 7 ditambah belas. Coba kita save dan kita lihat. Masukkan 17. Seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan. As if angka kurang dari 100, sehingga disebutnya konversi angka kalimat itu net for. Angka dibagi dengan 10, kemudian ditambahkan 10, kemudian kita tambahkan dengan konversi kalimat angka Oke, jadi di sini jika kita masukkan angka di antara 20 sampai 100 itu, maka dia akan kita bagi dengan 10, misalnya 90 seperti itu. 90 dibagi dengan 10 akan menyisakan 9. 9 ditambah dengan 10 seperti itu. Jika kita masukkan 99, maka 90 dan sisanya itu kan tadi 9. 99 itu dibagi dengan 10 kan sisanya 9. Jadi kemudian metode di sini itu digunakan untuk pembulatan ke bawah ataupun ke kelipatan terdekat. Kita save, kita lihat hasilnya apakah sudah benar. 99. Oke, kita lanjut lagi. As if angka kurang dari 200. Jadi kenapa kita gunakan angka kurang dari 200? Karena setelah 100 itu, sebelum 200 itu ada angka 100 sampai 199, di mana itu merupakan satu kata, sedangkan setelah itu 200, 300 dan seterusnya itu merupakan dua kata, yaitu 2 dan 100, sedangkan 100 merupakan satu kata, sehingga kita harus buat perumpamaan di bawah 100. Jadi disebutnya itu adalah 100 dan ditambah konversi angka kalimat angka persen 100. Oke, seperti yang tadi saya bilang, jadi nanti misal kita masukkan angka 101 seperti itu, maka outputnya itu berupa 100 ditambah 101 dibagi 100, yaitu sisa 1, sehingga hasilnya adalah 101. Kita lihat benar 101. Oke, sudah benar. Bisa lagi 191. Oke, sudah benar. Sekarang else if lagi, jika angkanya kurang dari 1000, maka outputnya itu disebut angka kalimat net for angka dibagi 100, kemudian ditambahkan kata 100, kemudian ditambahkan konversi angka kalimat di mana angkanya sisa pembagian dari angka
angka dibagi 100. Jadi untuk angka di bawah 1000 itu misal 999 seperti itu. Maka nanti 999 itu akan dibagi dengan 100, yaitu 9. Jadi 9 ditambahkan dengan 100, kemudian 999 ini dibagi dengan 100 sehingga menyisakan 99. Jadi output dari angka 999 itu adalah 999. Oke, tadi keluar ya. Masukkan 999. Outputnya 999. Oke. Benar, kita lanjut aja. Else if angkanya kurang dari 2000. Kenapa kita menggunakan 2000? Karena angka di antara 1000 sampai 2000 itu akan menghasilkan output 1000 sekian. Dimana seperti yang tadi saya bilang, 1000, 100, maupun 11 itu merupakan sebuah kata yang tidak dapat dipisahkan. Lain halnya dengan 2000, 3000, dan seterusnya. Jadi nanti disebutnya 1000, kemudian ditambah konversi angka kalimat, angka sisa pembagian dari angka dibagi dengan 1000. Oke, misalnya lagi 1111 seperti itu. Jadi nanti 1111 itu akan menghasilkan outputnya berupa 1000, kemudian 1111-nya dibagi dengan 1000 sehingga menghasilkan 111. Coba save. Salah. Kita save. Kemudian kita lihat hasilnya. Masukkan 1111. 1111. Oke. Kemudian kita masukkan lagi jika angkanya itu kurang dari 1.000.000. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Maka disebutnya sama dengan konversi angka kalimat floor angka dibagi 1000, 123. Oke. Ditambah kemudian ditambah konversi angka kalimat, sisa pembagian angka dibagi 1000. Maaf, setelah ratus itu isinya harusnya 1000. Save. Lihat apakah sudah berhasil. 1222. Oke, kita gunakan yang selain 1000 ya. Misal 2222. Jadi hasilnya adalah 2222, di mana kita dapat itu dari 2222 itu kita bagi dengan 1000 sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian kita tambahkan dengan kata 1000 dan 2222 itu kita bagi dengan 1000
sehingga sisanya adalah 222. Maka keluarlah outputnya berupa 2222. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat else if angkanya kurang dari 1 juta tadi, berarti sekarang adalah 1 miliar. Itu nolnya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sehingga disebutnya itu konversi angka kalimat, vektor, angka dibagi 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah dengan kata juta, kemudian ditambah konversi angka kalimat, sisa pembagian angka dibagi 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, titik koma. Oke, kita masukkan angka misalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi 123.156 ke juta ya, belum ya. Kita save dulu. Save. Dan kita refresh lagi. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 itu akan kita bagi dengan 1 juta sehingga menyisakan 1, kemudian ditambah kata juta, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 itu kita bagi dengan 1 juta sehingga menyisakan 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sehingga outputnya itu berupa 1.234.566. Lanjut lagi. Else if angkanya itu kurang dari 2 miliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 2 miliar? Karena pada tugas kali ini kita diberikan batasan yaitu dari 0 sampai 2 miliar. Sehingga jika kita masukkan angka 2 miliar itu nanti akan tidak terdefinisi. Jadi di sini kita buat untuk miliar dulu. Disebutnya konversi angka kalimat, vektor, angka bagi miliar, berarti nolnya 9, 1, 2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aja. Oke. Jadi 9, kemudian ditambah kata belas juta miliar, kemudian ditambah konversi angka kalimat, angka sisa pembagian angka dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibagi dengan 1 juta. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Agak tertutup ya. Oke. Titik koma. Oke, kita save. Kita coba apakah bisa. Jadi outputnya adalah 1.231.231.231. Oke. Ya, sama seperti tadi saja penjelasannya.
Dan yang terakhir else, jika selain itu, maksudnya di atas 2 miliar, maka outputnya disebutnya itu invalid input. Titik koma. Kita save. Coba kita tambahkan lagi ke dia, misal 2 miliar. Invalid input. miliar. Oke, maaf ada kesalahan di sini. Jika kurang dari sama dengan 2 miliar, maka di sini 2 miliarnya masih include. Oke, coba kita ulang lagi. 2 miliar. Oke. Jika lebih dari 2 miliar, maka tidak akan terinput, yaitu invalid input. Oke, untuk contoh yang tadi saya bilang itu ini penggunaan onCap ini. Misal kita ketik angka 1 dan kita lepaskan dari kita, maka outputnya akan keluar itu kata 1. Namun jika kita tahan jari kita pada angka 1, maka tidak ada output yang keluar. Jika kita lepas, baru outputnya tersebut keluar, di mana outputnya itu invalid input karena satunya kelebihan. Di sini saya hanya membuat batasan hingga 2 miliar. Kita tekan misal lagi, maka akan keluar secara otomatis yaitu 111. Oke, jadi dari penjelasan ini sepertinya sudah selesai dan sudah berhasil ya. Jadi untuk penggunaan ini sudah saya jelaskan tadi di awal, onCap, kemudian ini juga. Ya, sekian video tugas saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita saya tutup dengan terima kasih.